Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jumat Sharing yang berbagi pengalaman tentang apa saja dengan siapa saja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelita Uliarta Patricia Gin. Mahasiswa UNY semester 7 yang sedang magang di BKKBN DIY, tepatnya di bidang Latbang. Nah, di dalam minggu ini dan beberapa minggu ke depan, kalian akan ditemani dalam podcast dengan seri Jadi Mahasiswa Aktif dan Berprestasi. Namun tentunya podcast ini tidak hanya dapat dinikmati oleh mahasiswa saja, karena kita akan menggali banyak pengalaman dan cerita-cerita menarik yang dapat kita pelajari bersama. Oke, di episode yang pertama ini kita akan membahas salah satu jenis mahasiswa nih, yaitu mahasiswa kura-kura. Kuliah rapat, kuliah rapat. Oke. Nah, jadi di sini ada Kak Abida sebagai narasumber kita dan aku spill dikit kalau Kak Abida ini merupakan dulunya seorang wakil ketua himpunan mahasiswa teknologi pendidikan dan ikut berbagai macam-macam organisasi lainnya. Oke. Halo Kak Abida, Halo Kak Angel. boleh nih perkenalkan diri dan menyapa penonton di Oke. podcast kali ini. Oke, halo semua penonton setia Jumat Sharing. Saya Abida Hardelia atau Abida atau bisa dipanggil Abi juga. Selaku mahasiswa semester 7 di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Kurikulum dan Teknologi. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Baik-baik, alhamdulillah. Paling mungkin agak batuk-batuk sedikit. Jadi kalau nanti di podcastnya ada itu mungkin dari saya ya. Kalau boleh tahu nih Kak, selain magang, kesibukannya yang lainnya apa lagi nih? Kalau dari aku sendiri karena sekarang udah semester 7 ya, untuk yang akademiknya paling aku persiapan untuk skripsi, terus juga di TP itu kan ada TA, tugas akhir berupa pameran gitu kan, pameran teknologi pendidikan di mana kita memamerkan media-media pembelajaran yang sebelumnya udah pernah kita buat di semester-semester lalu. Kebetulan pada pameran tahun ini aku diberi amanah sebagai koor divisi kekayaan. Untuk yang non akademiknya itu aku ikut masih di kan sih di himpunan itu sebagai dewan penasihat organisasi, terus juga aku ikut luar kampus itu ada namanya komunitas sekolah marginal sebagai staf dari divisi kurikulum, terus juga ada suatu organisasi nih yang inline dengan ilmuwan kita yaitu namanya Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan ya atau IMATEPSI, di mana di sana aku tergabung sebagai staf dari deputi PSDM. Lumayan sibuk juga ya Kak, padahal udah semester tua nih. Oke. Nah, aku juga mau tahu dong, di semester sebelum-sebelumnya, emang organisasi apa aja sih yang Kakak ikutin? Kalau untuk di semester-semester sebelumnya ya selama perkuliahan ini, itu aku fokusnya emang di jurusan gitu, di himpunan gitu. Dulu dari awal maba gabung jadi staf PSDM, Departemen PSDM, terus kemudian di periode berikutnya jadi sudah sempat disebutin jadi dikasih amanah jadi wakil ketua himpunan, terus sekarang di periode yang sekarang itu tetap lanjut jadi dewan penasihat organisasi. Terus palingan untuk di tahap fakultas ataupun universitas itu aku biasanya ikutnya lebih ke kepanitiaan ataupun kalaupun organisasi itu sifatnya tuh yang lebih short term gitu loh, kayak kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa itu biasanya aku gabung di sini. Oke, tapi nih Kak, kenapa Kakak milih kesibukan itu dengan berorganisasi? Kalau dari aku sendiri ya, kan kita ini sebagai manusia itu pasti punya ya tujuan hidupnya masing-masing gitu. Pasti kita Bener. punya gambaran nih di kehidupan kita, kita tuh mau jadi manusia yang seperti apa gitu. Terus pasti kan dari kita sendiri nanti membreakdown gitu kan capaian-capaian jangka misalnya milestone-milestone-nya gitu dalam umur sekian nanti mau dapet goals-nya ini, terus umur sekian ini. Nah, untuk aku sendiri, saat aku jadi mahasiswa ini selama di perkuliahan ini 4 tahun di kampus, aku pengennya itu bisa jadi mahasiswa yang impactful gitu, berimpact, memiliki manfaat kepada teman-teman sekitar aku. Kayak sebenarnya kan untuk jadi berimpact itu kita punya banyak cara ya Kak, nggak harus lewat organisasi. Cuma kenapa organisasi? Karena aku ngerasa itu merupakan cara yang paling eh, mudah gitu, yang paling efisien, paling efektif dan juga sesuai dengan karakteristik dan kapabilitas yang aku punya gitu. Jadi kayak itu juga merupakan jalan yang paling nyaman untuk aku tempuh untuk mencapai tadi tuh berkuliah ini tadi Memang kita harus punya plan, rencana-rencana iya gitu ya betul Kak, betul karena hidup yang berencana karena itu itu keren. keren. Oke, supaya kita juga bisa jadi orang yang berimpact gitu. Oke. Nah, next nih Kak. Nah, tapi kan Kak, kalau misalnya rapat nih, identik maksudnya kalau organisasi nih, pasti identik dengan rapat-rapat gitu kan, Kak. Menurut Kakak, selama ini
Dari pengalaman Kakak, apakah organisasi ini ganggu kuliah gitu, Kak? Atau enggak? Kalau dari pengalaman sendiri ya, selama aku investasi selama ini mungkin nggak cuma saat kuliah gitu, tapi juga dulu dari SMP, SMA gitu kan, itu sih aku ngerasanya enggak sih, belum pernah ya mengganggu kegiatan akademik aku gitu kan, belajar aku gitu. Kenapa? Karena emang sebelum aku ikut organisasi itu biasanya aku cari tahu gitu, aku research dulu kira-kira dalam suatu organisasi ini aktivitasnya tuh apa sih, kira-kira aku mau cari aku nanti tuh targetnya mau masuk divisi apa gitu, mau masuk bagian mana, bagian itu kira-kira beban kerjanya seperti apa. Nah, itu aku biasanya cari tahu dulu sebelum aku join ke suatu organisasi gitu. Jadi kemudian aku bisa nih mengkalkulasikan, kira, oh berarti di 1 tahun nanti ke depan dalam satu kepengurusan itu ketika aku emang andainya insya Allah nanti bisa diterima di dalam organisasi tersebut, oh mungkin kesibukannya bisa kompatibel atau tidak gitu kan. Apakah, jadwalnya match nih atau mungkin aku kira-kira sanggup nggak ya intinya untuk, apa ya, untuk berorganisasi dan juga untuk tadi, memenuhi tanggung jawab aku yang siswa sebagai anak juga dan lain-lain. Aku mikir gitu kalau pada akhirnya aku mencapai titik di mana aku merasa aku sanggup, ya udah aku akan join ke dalam organisasi. Memang kita juga harus udah ada persiapan terlebih dahulu Mhm, gitu ya, Kak. betul. Tapi itu kan dari, opini Kakak gitu. Nah, tapi, aku juga pengen tahu nih, gimana pandangan orang tua Kakak terhadap, Kakak yang memilih berorganisasi, memilih kesibukan itu dengan berorganisasi? Kalau dari aku sendiri, kebetulan aku dapat privilege ya, orang tua aku tuh, orangnya sangat suportif gitu terhadap aku gitu ya, untuk yang aktif berorganisasi kesana kemari gitu. Emang sih waktu awalnya tuh sempet lah ada gitu namanya orang tua, eee, wajar banget ya namanya khawatir takutnya, eee, apa ya, takut tadi gitu, ganggu, akademik, terutama tuh kalau orang tua aku tuh fokusnya banget di akademiknya gitu, takutnya ganggu kayak gitu. Karena sebenarnya aku kan awal mula hektik banget itu di organisasi itu waktu aku di SMA. Di mana itu aku ikut beberapa ekskul terus menjabat di beberapa ekskul gitu kan. Pulang malam sempat sana sini, sempat orang tua aku ya eh, mengkhawatirkan hal tersebut gitu. Cuma kan dari aku juga karena kan aku juga cari tahu gitu kan sebelumnya emang sebenarnya yang bikin orang tua aku khawatir apa sih tadi gitu kan. Ternyata aku akhirnya tahu, ternyata takutnya itu mengganggu akademik, takutnya nilai aku jadi turun misalnya gitu. Orang tua aku juga itu takutnya aku kan sebagai anak gimana punya kewajiban ya di rumah gitu, kita Bener. punya tugas apalagi kalau di keluarga aku kita tuh nerapin work division. Jadi kayak kita setiap anggota keluarganya itu punya tanggung jawab kita sendiri di rumah. Oh, tanggung jawabnya ngapain, orang tua ngapain, Mmm. ada aku ngapain, nah gitu. Takutnya juga terbengkalai gitu. Nah, tapi ketika kemudian aku bisa berhasil membuktikan nih ke orang tua aku bahwasannya organisasi ini nggak akan ganggu kesibukan aku gitu, nggak bakal ganggu akademik aku dan tanggung jawab aku yang lain, akhirnya orang tua oke-oke aja gitu. Akhirnya orang tua mendukung gitu. Kan mendukung banget lah ibaratnya. Sampai detik ini gitu. Jadinya pun sekarang akhirnya adik aku pun, ikut organisasi banyak gitu dan orang tua aku udah ngerasa aman gitu karena ngelihat kakaknya dulu bisa-bisa aja gitu kan, Oh, kayak gitu. Terus, mungkin ada sih salah satu cerita yang aku, kayak agak tersentuh banget gitu kan ini dengan gimana tuh, Kak? support-nya orang tua aku adalah itu pernah tadi kan, di saat aku udah mulai mahasiswa kan aku di sini rantau gitu, jadi aku kan ngekos gitu, aku aslinya dari sana. Terus, kebetulan, waktu itu udah di periode kedua tuh, waktu aku dikasih amanah jadi wakil ketua himpunan. Itu kan pasti kan rapatnya banyak, kayak departemen apa, A, B, C itu pasti aku tiap mereka rapat aku ikut rapatnya gitu kan. Terus, makanya seminggu tuh kadang keluar berkali-kali gitu kan, ngerapat sampai malam gitu. Karena emang gimana pun juga kadang memang luangnya tuh jam segitu ya, kita kadang mahasiswa tuh emang baru baru bisa slow-nya untuk ngadain rapat tuh jam segitu Iya gitu. bener. Tapi ternyata, eee, apa ya, kesibukan aku tadi itu tidak sesuai dengan ibaratnya, eee peraturan yang ada di kos, ibaratnya kayak sampai akhirnya bisa menimbulkan kesalahpahaman dengan pengelola kosnya gitu. Saat hal itu terjadi gitu kan, aku kan pasti komunikasi dong dengan orang tua gitu kan. Mhm. Nah, eee, itu aku tersentuhnya adalah instead of ibu aku kayak nyuruh aku berhenti organisasi atau nyuruh aku ngurangin beban aku atau mungkin ibu aku kayak, eee, yang kayak menuduh atau gimana, maksudnya kan masih punya banyak reaksi lah, ibaratnya reaksi itu pasti kan ada ya, kesempatan untuk memberikan reaksi-reaksi negatif lainnya gitu kayak, "Oh, kamu ngapain sih?" Gitu kan, "Kok bisa sampai kayak gitu?" Dan lain-lain Iya. gitu. Dibanding mereka ngomong kayak gitu, hal pertama yang keluar dari mulut mereka adalah mereka ngomong, "Ya udah kalau gitu setelah kontrak ini kelar di persewaan ini, kita cari tempat lain yang sesuai sama kesibukan kamu aja." Kayak gitu gitu. Jadi kayak
sesuportif itu gitu loh orang tua aku sama kesibukan aku gitu. Mereka bener-bener udah percaya gitu ibaratnya emang anaknya organisasi ya emang bukan melakukan hal yang aneh-aneh gitu makanya sama mereka ya udah kita cari emang lingkungan yang sekiranya memberikan banyak kemungkinan untuk berkembang. Bahkan dulu kayaknya tuh waktu aku tahu itu orang tua aku tuh hal pertama yang dikhawatirin itu kan namanya aku perempuan gitu. Jadi di sini. Orang kan biasanya takutnya kan kayak ikut pergaulan bebas atau kayak apa Hmm. kenakalan-kenakalan. Tapi orang tua aku tuh takutnya justru aku setelah ikut organisasi. Gitu. Oh. Jadi kayak saking tahunya anaknya tuh mudah sekali dibujuk-bujuk kayak dibawa-bawa ke organisasi jadinya hal pertama yang mereka takutkan tuh Hmm. bukannya hal yang aneh-aneh tapi kayak Malah takut takutnya salah salah pilih organisasi gitu kayak organisasi. gitu sih. Oke. Kak, orang tua Kakak cukup support Mm-mm. juga ini ya, Kak. Tapi Iya, tentunya sebelumnya Kakak juga harus buat menumbuhkan kepercayaan iya betul sendiri betul. terhadap orang tua Kakak itu. Kemudian pasti Kakak juga harus bisa memanajemen diri Kakak dong, Mm-mm. apalagi harus membalanskan antara kuliah dan berorganisasi. Nah, Mm-mm. aku mau dong tahu tips Kakak untuk memanajemen diri Kakak supaya ya itu akhirnya orang tua Kakak juga bisa mensupport gitu, Kak. Kalau aku sendiri untuk manajernya aku paling mudahnya tuh biasanya aku misalnya ada suatu hal gitu, ada suatu tugas, aku lihat gitu prioritasnya tuh sebesar apa, urgensinya sebesar apa gitu. Kira-kira tugas ini apakah harus aku lakukan sekarang apa bisa nanti. Terus kalau nanti ini sampai kapan gitu kan, lihat pertimbangan-pertimbangan deadline-nya, terus kayak kira-kira kalau dikerjainnya nanti apakah impact-nya sebesar itu atau apa gitu. Terus juga aku juga menimbang apakah tugas ini harus aku emang yang melaksanakan atau bisa didelegasikan ke orang lain. Karena kan kita Hmm. di organisasi juga nggak sendiri kan Kak. Kita punya Iya. teman-teman kita yang lain gitu. Nah kira-kira kalau seandainya didelegasikan oleh teman-teman yang memang koordinasi itu bisa atau tidak kayak gitu. Oke. Memang harus menyusun prioritas dulu, terus Mm-mm. kita juga kan kita nggak sendiri nih di Mm-mm. organisasi, kita punya teman-teman juga yang lain. Jadi semuanya itu nggak jadi beban ke kita. Oke, kita balik lagi nih Kak ke eh, dalam Nah, organisasinya nih. Nah, apa aja sih Kak yang bisa Kakak rasain atau Kakak dapetin setelah Kakak ikut dari organisasi? kalau apa yang aku dapat gitu ya dari ikut Oke. berorganisasi sebenarnya pasti banyak ya Kak ya. Kayak kita juga pasti sering lihat tuh kayak orang-orang kalau lagi kampanye gitu biar adik-adik biasanya maba nih yang kena biasanya biar bapak-bapak pada masuk ke dalam oprek tuh biasanya dikasih tahu nih benefitnya ini loh ini loh ini loh ini loh gitu. Dan tapi kenyataannya emang itu emang benar gitu. Aku dapat banyak ilmu kayak tadi komunikasi terus tadi manajemen diri gitu kan, Iya. terus aku juga dapat relasi banyak sama cutting gitu kan, aku bisa tahu jadinya kayak misalnya, oh aku misalnya sekarang udah mau mulai masuk semester 7, apa aja sih yang aku harus persiapkan? Nah itu aku udah bisa tanya-tanya duluan nih ke kating-kating aku yang aku temuin di organisasi gitu kan. Itu kan juga suatu benefit gitu kan. Terus juga mungkin benefitnya organisasi tuh bisa, sekarang kan kenyataannya ya kita masuk ke dalam era dimana orang-orang tuh udah mulai melek bahwasannya organisasi itu emang penting gitu. Maksudnya bersosialisasi dengan orang dan gimana cara kita memimpin suatu itu penting. Makanya banyak juga tadi beasiswa yang eh, memberikan requirement gitu, eee, poin pertimbangannya juga apakah orang ini aktif atau enggak gitu. Jadi kan yang dipertimbangkan itu nggak cuma akademik gitu kan, nggak cuma Iya. yang soal prestasi-prestasi, kira-kira orang ini tuh, Aktif aktif atau enggak organisasi. bersosialisasi, kan juga jadi benefit gitu kan buat kita. Terus juga kalau dari aku pribadi, secara personal hal yang paling aku benefitnya adalah gimana tuh bisa berpikir secara sistemik gitu, kayak gimana aku mikir, "Oh aku ini kan sebuah komponen dalam sistem," gitu, gimana, oh berarti ketika aku melakukan suatu nanti dampaknya ke komponen-komponen yang lain gimana ya, gimana dalam suatu organisasi itu ternyata apa yang aku lakuin bisa memberikan efek ini, itu aku belajar banget di organisasi kayak gitu. Jadi kita belajar untuk nggak mikirin juga, aku jadinya mengasah empati aku lebih dalam gitu kan ke teman-teman aku kayak gitu. Kita menempatkan diri kita di antara teman-teman ketika ada kondisi kayak gini, eee, gimana sih sikap yang lebih baik kita tunjukkan gitu. Nah, pada akhirnya 2 hal itu ngelit aku untuk kita kemampuan membuat keputusan secara bijak. Kalau menurut aku ngerasanya itu sih. Itu yang aku ngerasa berasa banget gitu. Karena di sekarang aku lihat emang kenyataannya aku juga kadang suka maksudnya eee, dihadapkan gitu pada situasi di mana aku melihat keputusan seseorang, keputusannya benar gitu, keputusannya tepat, tapi kok kayak ada yang aneh ya dari sini, kayak sebenarnya apa sih salahnya? Oh ternyata keputusan tersebut tuh kurang bijak gitu dan di mana
kebijaksanaan tadi itu kan kita bisa dapat ya cuma melewati melalui jam terbang gitu. Kalau kita nggak biasa terus ya udah gitu. Mau nggak mau nggak akan bisa muncul kayak gitu sih. Berarti banyak juga ya Kak Mm-mm. manfaat yang bisa kita rasakan gitu. Sasi. Oke nih Kak, mungkin setelah Kakak berbagi pengalaman, ada nih teman-teman yang pengen banget join organisasi tapi mungkin dia sebelumnya itu nggak banyak pengalaman atau bahkan belum punya pengalaman nih Kak. Ada nggak sih kesempatan buat teman-teman yang pengen banget organisasi tapi kasusnya seperti yang aku jelaskan tadi? Oke, kalau kesempatan itu ada atau enggak, menurut aku sih pasti ada, karena tadi tiap organisasi itu punya requirement-nya itu kan, tiap kali oprek bahkan, maksudnya tiap periode opreknya pun juga punya beda-beda gitu. Misalnya kayak tadi himpunan jurusan kita gitu kan, bukan berarti, requirement-nya selalu sama dari tahun ke tahun gitu. Beda kabinet pasti beda requirement-nya. Begitupun juga dengan organisasi yang lain gitu kan. Nah, terus kita bisa lihat nih kalau gitu kira-kira organisasi ini tuh apakah tipenya tuh yang seperti apa? Apakah tipenya yang lebih seperti tempat belajar bagi teman-teman yang tidak bisa sama sekali menjadi bisa, atau lebih ke membina teman-teman yang sudah bisa menjadi lebih profesional. Nah, itu bisa kita nilai tuh. Kalau gitu kita bisa tahu kita tuh cocoknya tuh masuk ke mana kayak. Bisa ya Kak, dan Mm-mm. punya Betul, kesempatan. betul. Nah, jadi coba aja teman-teman, karena kalau nggak dicoba ya kalian nggak bakalan dapat pengalaman itu gitu. Betul, Nah, betul. oke. Sekarang aku mau tanya-tanya lagi nih Kak. Ada nggak sih pengalaman yang berkesan selama Kakak mengikuti organisasi? Eh, kesan apa nih, Kak? Yang baik dulu deh. Oke, kesan baik. Kalau kesan baiknya sih paling lebih ke kayak aku kayak ngerasa nggak nyangka gitu sih bisa sampai kayak gitu gitu. Nah, kemarin sebenarnya beberapa bulan lalu aku berkesempatan mewakili UNY Universitas Negeri Yogyakarta di Kongres Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Seluruh Indonesia gitu kan, dimana kita tuh sesama mahasiswa TP dari berbagai macam univ itu kumpul terus ngelakuin kongres gitu. Itu sih aku yang paling gak nyangkanya bisa sampai sejauh itu gitu, kayak wah, kayak padahal tadinya tuh aku ikut organisasi juga cuma buat ngisi-ngisi kegiatan karena aku anaknya bosenan Kak, jadi kayak harus ada Hmm, aktivitas lain selain belajar gitu kan. Nah, jadi aku ikutlah organisasi gitu. Nah, aku nggak pernah nyangka pada akhirnya bisa sampai sejauh itu, bisa sampai kayak dalam tanda kutip seserius itu gitu kan ikut organisasi taraf nasional. Itu sih yang aku agak, wah, ternyata udah sejauh ini ya kayak iya. gitu. Nah, itu teman-teman. Banyak hal-hal yang bakalan timbul setelah kita ikut berorganisasi. Kalau misalnya pengalaman yang kurang mengenakan gitu Kak, ada Oke. nggak sih? Kalau yang kurang mengenakannya sih sebenarnya aku secara pribadi nggak pernah ya kena gitu kan, alhamdulillah. Nah, tapi palingan namanya itu wajar ya ada sedikit bumbu-bumbu drama gitu kan, seperti ada Bener. konflik-konflik sedikit, kesalahpahaman. Nah, itu menurut aku wajar sih kayak gitu sih paling. Oke. Tapi gimana sih cara Kakak buat menanggapi hal tersebut supaya ya semuanya bisa teratasi gitu? Oke, kalau untuk mengatasinya sendiri kan kita juga diajarin kan tadi cara manajemen konflik gitu kan, gimana kita nge-regulate emosi kita itu kan semua terasa gitu. Jadi paling kita tinggal menerapkan ilmu-ilmu yang tadi udah kita dapat ke dalam tadi sesuai dengan konteks-konteks permasalahan yang sedang kita hadapi kayak gitu. Kan pada akhirnya kalau dari situ jadinya kita sadar nih bahwasannya masalah ini juga pada akhirnya jadi tempat kita buat belajar gitu ke depannya. Terus paling sih, kalau dari masalah ya, masalah yang paling sering ketemu di organisasi itu kan biasanya kayak kita hilang interest ya Kak di tengah pengurusan. Hmm. Nah, menurut aku tuh kalau cara mengatasinya ketika kita udah mulai hilang semangat itu adalah dengan ingat-ingat lagi tadi di awal kita tujuannya mau ikut organisasi itu buat apa sih tadi kan. Kalau aku kan goals pribadi aku gitu kan, aku pengen jadi manusia yang kayak apa, mahasiswa yang kayak apa, nah kayak gitu. Dengan ingat-ingat kayak gitu biasanya kita jadi lebih semangat lagi, kita lebih aware, lebih sadar lagi sama value apa yang emang dari awal. Oke, luar biasa ya teman-teman cerita dari Kak Abida. Kita juga udah dengar dari awal sampai proses Kak Abida juga di dalam organisasi, kemudian perubahan-perubahan apa aja yang didapat dari Kak Abida, sampai akhirnya pengalaman yang berkesan bahkan sampai nasional. Nah, oke teman-teman, mungkin pertanyaan-pertanyaannya sampai di sini aja, dan untuk Kak Abida, apakah ada closing statement yang mau diberikan kepada penonton? Kalau untuk closing statement-nya ya buat penonton setia Jumat Sharing ya, dari memang sebenarnya organisasi ini kan bukan suatu hal yang wajib teman-teman ikuti gitu. Tadi kayak tadi yang aku udah bilang di awal, ini cuma salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam
capai tujuan-tujuan hidup kita. Jadi ini cuma salah satu tools gitu, ibaratnya pilihan-pilihan gitu. Jadi teman-teman cuman ada dua lah, ibaratnya lakukan apapun yang emang menurut, tapi kalau bisa lewat organisasi ya kenapa enggak? Kayak Itu dia teman-teman. Kalau bisa lewat organisasi, kenapa enggak? Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast kita di episode yang pertama dalam seri Jadi Mahasiswa Aktif dan Berprestasi. Kemudian nanti di dalam minggu berikutnya akan ada episode-episode yang gak kalah menarik nih teman. Oke, sekian dulu dari kami. Saya Angelita Uliarta Patricia Ginting selaku host. saya Abida Hardelia. Pamit undur diri dan mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.